itu ambo juga diamanakan oleh anak kemenakan dari suku Panai Lundang dengan gelar Datuk Rangkayo Basah. Ini membuka pemikiran kita tentang adat tadi. Saya sangat suka sekali kalau apalagi kita mau membangun ada tanah, wilayah tanah yang harus memutuskan pastilah ini Mamak tadi. Pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama. Kita adalah pelayan, pelayan masyarakat. Masyarakat itu kan banyak, ada yang mungkin berpendidikan, ada yang tidak punya pendidikan, ada baru pendidikan adat. Tapi pendidikan adat ini memang tidak formal, tapi kita santumkan dalam bentuk di bawah kerapatan adat negari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak salut, basabok kita balik di channel Salut Kreasi. Hari ko kami bertamu ke kantuanya Bapak Wakil Bupati Solok Selatan, Bapak Haji Yulian Efi. Sama kami yo terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Lapak terima kami Pak. Iya, terima kasih. Adapun maksud kedatangan kami Pak, kamari tentu rencananya berdiskusi ya Pak. Ya. Kabatannya Pak diskusi ya Pak tentang beberapa hal. Ya. Karena kami salut kok Pak, orang yang berusaha bergerak di bidang adat budaya dan melestarikan mereka. Ya. Kami pun mencari apa hariko ada di dua sisi itu. Ya. Apa adalah orang pemerintahan, Ya. apa adalah wakil bupati untuk Solok Selatan, dan di sisi lain apa juga adalah seorang datuk di kaum apa. Nah, mangko kami akan coba bertanya ke Pak di waktu apa yang sampai dapatlah kami ke waktu nama kau. Jadi yang pertama gitu Pak, ambo akan bertanya dulu sebagai pengantar Pak. Kalau sebagai wakil bupati mah orang lah tahu, bisa dilacak di orang dengan dunia hari di internet, di kode itu semua lah bisa lacak. Cuman sebelum itu ambo ingin bertanya Pak, sebagai datuk apa kini datuk di kaum apa dan bagala apa Pak di datuk apa? Terima kasih selalu Pak. Baik, pertama perkenalkan ambo nama Haji Yulian Efi, Wakil Bupati Solok Selatan. Dan di samping itu apa yang ditanyakan oleh Pak Sultan, Bo besok Pak panggil. Iya memang Sultan Pak. Di samping itu ambo juga diamanakan oleh anak kemenakan dari suku Panai Lundang di alam Serambi Sungai Pagu. Mau labuh Pak? Labuh, dengan gelar Datuk Rangkayo Basah. Kalau gelar Datuk Rangkayo Basah, kalau di Panai Lundang itu adalah pucuk datuk yang di Panai Lundang. Segala pucuk ya Pak. Ya, Panai itu ada tiga, Panai Tanjung, Panai Tengah, Panai Lundang. Iya. Panai Tiga Ibu. Itu kalau dari gelar adat yang kemudian. Jadi apa adalah kalau secara tidak langsung apa mengatakan alhamdulillah apapun adalah pangulu pucuk di Panai Lundang, di suku kaum Panai Lundang di Morlabuh ya Pak. Jadi tidak salah kami kenapa mengkonfirmasi ulang supaya pendengar kita mendengar Pak. Karena Biko ada beberapa pertanyaan yang kami angkat itu akan berhubungan dengan itu. Biko kadang itu kecil orang kok. Sultan kok atau Salut Kreasi kok membahas sesuatu yang tidak seimbang. Terhukum kami di penonton Pak. Jadi Kiko Pak, tidak berlama-lama dong Pak. To the point saja pertanyaannya. Pak, seberapa penting menurut apa basoboknya adat yang kemudian notabene-nya itu wilayah kebudayaan, wilayahnya di masyarakat umum dengan sistem pemerintahan yang kadang ini punya hierarki sendiri pula kok Pak. Apa aku 3 poin sih Pak. Baik, kami di
periode kedua masa kepemimpinan kami dengan Pak Kerunas dan Yudhistira, kami kan hari ini udah periode kedua. Visi misi kami itu yang pertama itu kan adalah pendidikan, karena kami lihat daerah kita Selatan karena butuh pendidikan. Pendidikan ini pendidikan berkarakter maksudnya. Ada 3 komunikasi pendidikan itu misalkan. Ada pendidikan formal untuk anak-anak kita masa mendatang, dan ada pendidikan secara agama untuk akhir hayat. Dan juga ada pendidikan secara adat, karena daerah ini kan daerah adat. Iya, betul. Salah satunya 2 adat besar. Adat yang satu di adat Lam Serambi Sungai Pagu dan satu Rantau di Balai-Koto. Dua komunikasikan. Jadi kita bagaimana dari pemerintahan semua ini diketahui oleh masyarakat. Pendidikan formal, pendidikan agama, dan pendidikan adat. Jadi dari memandang bahwa adat di dalam sistem pemerintahan yang kini Pak pimpin dengan Bapak Bupati itu merupakan bagian penting yang kemudian harus disinergikan dengan pemerintahan ini. Apakah kemudian tadi Pak mengatakan di dalam pendidikannya pun diperkuat? Ya. Walaupun notabene-nya sekarang Pak, kan notabene kenyataan lapangan, memang adat itu kan sebenarnya memiliki wilayahnya sendiri untuk pendidikannya. Ya. Kalau dulu orang nyebut surau. Tapi kan hari kop anak-anak itu kan tidak lagi di situ ya Pak. Ya. Maka sebenarnya pertanyaan yang selalu dilontarkan orang, selalu ocehan itu disampaikan orang, pemerintah tak hadir, pemerintah tak hadir. Karena bahkan porsi waktu untuk pendidikan adat pun hari kok di sekolah tidak begitu besar. Tidak besar. Apa yang mungkin Pak bayangkan atau apa yang Pak visikan ke depan atau apa yang Pak lakukan tentang itu ke Pak kita? Secara formal kita lihat di sekolah-sekolah memang pendidikan formal yang lebih banyak. Setelah itu kita bangun namanya secara pendidikan agama, rumah tahfiz, TPA. Kita kan bangun itu. Baru pendidikan adat. Tapi pendidikan adat ini memang tidak formal, tapi kita santumkan dalam bentuk di bawah Kerapatan Adat Negari. Karena Kerapatan Adat Negari kan juga kita di Negari dibantu. Itulah potensi-potensi pendidikan itu. Dan juga dari pemerintahan kita kan juga bantu rumah-rumah adat, rumah kepala suku. Itu kan tempat belajar bagi mereka. Belajar mereka mungkin dari mamaknya ke imam khatibnya, anak muridnya. Jadi ini adalah tempat-tempatnya yang kita lakukan bersama-sama. Jadi Pak mencoba menyampaikan dengan menyiapkan ruangnya. Jadi pemerintah hadir dengan membantu persiapan ruang, rumah adat rumah sukunya. Kan di sana dia tempat belajar nanti. Secara agama. Secara adat. Kalau itu tidak terjadi, ya di malahnya kepada selain dalam pendidikan anak-anak, atau para pegawai-pegawai negeri yang kemudian dalam bawah komando Pak, ada enggak Pak aja atau Pak dorong mereka untuk belajar adat Pak? Baik, terima kasih Pak Jonathan. Kita tahu pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama. Untuk merangkul ini kita cukup juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat kita semua, apalagi di daerah kita ini agak kuat adatnya. Ada kuat adatnya, adat Sendika Nagari. Dan juga banyak dari PNS kita ini kan tidak terbatas dari mana saja hadirnya. Mungkin adatnya juga sama dengan tempat kita, ada juga yang beda. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat kita yang bergaul di sini harus tahu dengan adat di tempat dia. Makanya kita ajarkan bagaimana situasi, mungkin cara bergaul, cara kegiatan adat, itu yang harus kita diketahui semua. Melalui mungkin kita coba program-program yang berbentuk lain. Karena gitu Pak, PNS sekarang tuh di bawah anak pimpinan Pak tadi, kan otomatis kan mereka melayani masyarakat Pak. Dan seringkali terjadi clash kan di situ Pak, antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan aplikasinya berhadapan langsung dengan masyarakat, kan terjadi Pak. Kami intinya waktu dimanapun kegiatan ataupun waktu apel menyesuaikan
para PNS-PNS, ASN yang ada dimanapun berada harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Karena secara misalkan dari kecepatan A, B, C, D itu udah beda-beda adatnya. Buktinya beda-beda juga bahasanya, beda juga keramaian. Jadi masyarakat kita harus tahu dengan pelayan-pelayan itu juga harus belajar dengan adat yang ada di sana, menyesuaikan. Itu yang harus kita harapkan. Karena tidak mungkin contoh dari sana dengan di sini beda. Kadang cara bahasa aja beda. Nah, di sana lembut, di sana kasar. Tapi tujuannya sama, hatinya sama, baik. Kita adalah pelayan, pelayan masyarakat. Masyarakat itu kan banyak. Ada yang mungkin berpendidikan, ada yang tidak punya pendidikan, ada yang punya agama, ada yang mungkin agamanya berbeda, dan caranya semua berbeda. Mungkin agama ini beda pula, ini beda pula. Begitu juga dengan adat. Adat ini mungkin beda juga. Ini ada beda juga. Kita sebagai ASN harus tahu semuanya, harus melayani, menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Tapi kalau di sini mungkin dengan daerah sini juga. Iya betul. Karena kenapa Iko yang harus Ambo pertanyakan, Pak? Iko selalu jadi problem sebenarnya, Pak. Problem besar kita. Bahwa seringkali orang mengatakan karena tidak bersambungnya antara pemerintah dengan adat, seringkali terjadi ego yang besar kok, Pak. Ya. Apa kece orang adat, toh negara gue menumpang, negara gue numpang ke negara ya. Kami lebih dulu aduh. Sebaliknya gitu juga. Kece orang negara, kalau kami adalah orang yang hariku berkuasa kecenya. Akhirnya kan terjadi gontok-gontokan. Ndak di Minang, indak di manapun daerah, hanya gara-gara kepentingan yang sebenarnya mungkin ego. Bahkan seringkali ada bos-bos deh, seorang polisi sedang menilang datuk pakai saluk. Itu jadi masalah, Pak. Karena di saat ini harus pakai saluknya. Dan dia ditilang oleh polisi. Polisinya tidak salah. Datuknya pun tidak salah gitu. Jadi bingung ya. Maka mau pertanyakan apa? Karena otomatis backup pertama tentu aparatur sipil, Pak. Apa sebagai datuk dan kemudian Hariko apapun sebagai orang pemerintahan. Tentu apa punya sebuah pandangan masa depan, Pak. Visi kah namanya, misi kah namanya. Tapi apa punya pandangan yang jauh ke depan. Apa yang mungkin apa gambarkan antara ketika mencari iko adat, iko pemerintahan. Apa suatu sinergi apa yang Pak harapkan suatu saat ke depannya, Pak? Tadi muncul pertanyaan dari Pak Sultan. Ada fenomena dulu adat, dulu negari pada pemerintah. Negara, Memang kenyataan memang dulu waktu zaman Belanda, Jepang, sebelum itu juga sudah ada kerajaan-kerajaan kecil dalam bentuk nagari kan. Tapi setelah kita merdeka, tapi pemerintahan ada. Pemerintahan sebenarnya tidak meninggalkan, tapi bergabung bersama-sama. Mungkin sistemnya yang berbeda-beda. Mungkin dulu kerajaan ini hanya kecil-kecil, satu sini, satu sini, satu sini. Tapi dengan sebuahnya republik besar, diayami bersama. Tapi pemerintah tidak meninggalkan, melepaskan. Mengajak semua membangun. Bersatu bersama. Karena pemerintah tak kuat. Harus bersama-sama untuk jadi kuat. Itu yang harus kita sampaikan bersama. Dan kami hari ini mungkin ada sambutan dari satu pemerintah sebagai wakil bupati, dari segi adat. Dua posisi. Bagian ada sebagai mama. Dan di daerah kita, di daerah Sulawesi Selatan, ini sangat kuat keterpaduannya. Tidak bisa, pemerintah tidak bisa. Misalkan kita mau membangun, ada tanah, wilayah tanah, yang harus memutuskan pastilah ini mamak tadi. Tidak bisa. Pemerintah punya uang, tapi kalau tidak bisa dilaksanakan juga tidak bisa. Itu yang terjadi. Makanya di Sumatera Barat agak unik sedikit. Masalah pembahasan lahan. Panjang. Karena tidak bisa lepas. Inilah peran penting dari tokoh-tokoh adat tadi kan. Harus dibawa. Sama juga di daerah kita. Kalau nggak diajak tokoh-tokoh adatnya nggak bisa bangun. Jadi samang, bersinergi artinya. Bersama-sama membangun nih. Masyarakat kita bangun melalui tokoh adat. Kita pemerintah juga. Pemerintah punya uang, tapi tanahnya tanah. Tanah laut, tanah adat semua. Ini sama-sama saya. Makanya kita ajak dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama bangun Kabupaten Selatan. Kami dari pemerintahan sama juga dari
Adat juga sama. Ya kenapa? Dalam posisi 2 kan? Ya, saja. Karena gitu Pak, sebagai statement terakhir, karena ternyata Pak, banyak juga para orang mengatakan, Anda kan mungkin Sumatera Barat maju. Kenapa? Karena selalu bermasalah. Ya. Dengan adat dan dengan budayanya. Ya. Ketika mau invest selalu terhambat. Tapi tertunda ya. Ya tertunda. Karena harus ada dulu hierarki lain. Ya. Tapi mau tidak mau di sisi lain orang mengatakan kalau orang adat tuh dari dulu berusaha untuk menjaga keberlanjutan kaum mereka. Ya. Makanya dijagalah hal-hal tadi. Ya. Kalau enggak mereka akan dihabisi. Ya. Istilah orang awak gini, kok tapian sekali ya kadang sekali tapian berubah. Ya. Hilang tapai mandi kawan biko. Ya. Nah, jadi berarti Pak mengatakan bahwa sinerginya wajib. Ya. Kalau enggak sinergi percuma. Ya. Jadi mungkin terlalu pendek kita bicara di Pak. Ya memang terlalu pendek karena waktu yang terbatas. Tapi kita berharap suatu saat Pak, itu perlu pendalaman sebenarnya Pak. Iya siap. Kalau ada pendalaman karena kita inginkan gitu Pak, masyarakat tahu program-program apa, bentuk apa, dan pemikiran apa yang ada sebenarnya dalam pemikiran pemerintah. Apa bisa mewakili pemerintah atau menjawab, dan sebaliknya apapun ada di sisi orang dan kabatannya. Ya bisa. Apa orang bertanya, apa sendiri yang menjawab. Mungkin itu Ariko. Dan pada Pak, terima kasih Pak telah mengasih waktunya. Ya, terima kasih. Lah menerima kami sih kok Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Saluk Kreasi Pak. Saluk Kreasi di bawah binaan Pak Sultan. Semoga sukses selalu. Ini membuka pemikiran kita tentang adat tadi. Saya sangat suka sekali, kalau apalagi daerah kita, daerah Sumatera Minangkabau. Yang dikatakan adat bani syarat setelah. Betul Pak. Salam benerji. Memang inilah uniknya Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat hebat. Kehadiran Sumatera Barat di kancah nasional pun selalu gara-gara hal unik itu. Unik, ya, istimewa. Yang tidak bisa kita tinggal. Dan hari ini kita digali oleh Pak Sultan untuk menggali sedikit permasalahan adat dengan pemerintahan. Moga-moga ini dari kawan-kawan lain yang ingin menambah wawasan, kita gabung bersama-sama. Karena apa? Kita tahu adat ini dari turun-temurun, dari sananya sampai hari ini kita kan tak tahu pastinya mana, karena tidak ada yang tertulis betul. Belum ada core yang real. Tapi kita merasakan. Raso je pereso yang tumbuh. Ya, itu yang terjadi. Jadi itulah sebenarnya Pak, kami di Saluk Kreasi berusaha mencoba membangkitkan kembali atau menjagoan kok Pak, orang nanti kalau dan juga menganan orang lupa. Karena sesungguhnya adat Minang lah yang sudah membentuk orang Minang. Tapi bukan adat yang seperti kita pahami hari kok, tapi lahirnya real seperti Bakecak Pak tadi. Lebih utamanya bahwa cara berpikir orang Minang lah yang membuat kita jadi Minang. Kalau kita tidak berpikir seperti orang Minang, maka kita tidak jadi orang Minang. Betul tak Pak? Jadi kami hadirlah di Saluk Kreasi untuk mengingatkan kita bersama, karena sebenarnya itu adalah ameh, tapi memang perlu diingatkan. Ameh itu biasa bungkus je dalam tanah Pak. Itu baik-baikan. Barang-barang yang simpan tadi belum tentu tidak baik. Iya, baik semuanya. Jadi itulah Pak, mudah-mudahan ada waktu yang lain, di lain waktu kita akan perdalam, karena Ambo yakin apapun tak pueh lah doh. Dengan pernyataan apa, dengan itu karena ikut terbatas waktu. Apa Sontale akan mendampingi DPR RI deh Pak ya. Oke Pak, dalam waktu yang lain kita akan cari waktu yang lebih santai, karena Ambo yakin Bapak kini gua dalam pemikiran apa, ikut tidak simpel ikut dah. Banyak ya. Apa orang nama tanya dan apa orang nama jawab. Apa bertanya sebagai orang adat, apa menjawab seorang pemerintah. Dun Sanak Saluk, terima kasih atas tontonannya. Kalau ada dun sanak kita baik di kampung ataupun di rantau, mari kita kembali berminangkabau dengan Minangnya, dengan pemikirannya, karena sesungguhnya tanpa kita kembali berminang dan menjaga kelestarian Minangkabau, Minangkabau akan hilang suatu saat. Setidaknya akan tinggal namanya saja tanpa nilai yang benar. Kami Saluk Kreasi berusaha mengumpulkan nantasera dari hikmah-hikmah Minangkabau, seperti kami menemui beliau Datuk, kemudian beliau juga sebagai wakil bupati. Akhir kalam kami silakan dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.